Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik-baik saja ya, dan selalu menjaga keselamatan diri kalian ya. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya supaya aku lebih semangat lagi membuat konten-konten menarik buat kalian ya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Selamat datang di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Negara bagian yang memiliki keindahan alamnya, yang menawarkan beberapa pemandangan yang luar biasa. Seluruh hutan nasional dan taman marga satwanya. Ekonomi Ohio termasuk ekonomi global terbesar ke-21 di dunia. Ohio adalah rumah bagi 12 juta penduduknya. Di bagian Ohio, di Jackson Township, tinggal keluarga muda, yaitu keluarga Zhao yang terdiri dari 4 orang. Liang Zhao dan Ming Ming Chen adalah pasangan Tionghoa. Pasangan ini mencari nafkah untuk keluarga mereka sebagai tujuan mereka menetap di Amerika. Liang Zhao adalah warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi. Sedangkan Ming Ming Chen, ketika dia masih remaja, dia secara ilegal pindah ke Amerika Serikat. Walaupun dia tidak punya hak tinggal di Amerika, dia ingin mendapatkan hidup yang lebih baik. Pada tahun 2009, Ming Ming mengajukan suaka ke Amerika Serikat karena kelihatannya dia dianiaya oleh pemerintah Cina. Karena Ming Ming mengikuti Falun Gong. Falun Gong adalah praktek latihan meditasi yang sudah dilarang oleh pemerintah Cina dan sudah dilarang sejak tahun 1999. Falun Gong adalah aliran sesat, adalah latihan yang mengkhotbahkan kebajikan, kebenaran, dan pengendalian diri yang tidak disukai oleh pemerintah Cina. Tidak jelas mengapa Ming Ming memakai alasan ini sebagai alasan untuk meminta suaka ke Amerika Serikat, atau mungkin hanya tipu muslihat supaya bisa tinggal di Amerika Serikat. Kenyataannya, Ming Ming adalah imigran gelap. Pasangan Ming Ming dan Liang Zhao akhirnya menikah. Mereka kemudian memiliki 2 orang putri. Anak pertama mereka bernama Jojo, dan setahun kemudian lahir adik perempuannya, yaitu Ashley. Yang menjadi inti cerita kasus ini adalah Ashley. Dia dilahirkan tanggal 30 Desember tahun 2011. Pada bulan Januari 2017, dia berusia 5 tahun. Dia memiliki rambut hitam sebahu dan hidung yang kecil. Sayangnya, kelahiran Ashley menjadi terlalu membebani orang tuanya. Anak bukanlah beban buat orang tuanya, bukan anak yang minta untuk dilahirkan. Harusnya orang tua mensyukuri dan membesarkan anak dengan kasih sayang. Liang dan Ming Ming mempunyai sebuah restoran Asia di Kanton Utara. Pekerjaannya sangat berat, dan mempertahankan bisnisnya juga sangat menantang. Menu restoran mencakup semua makanan yang biasa ditemukan di restoran Cina. Pengiriman makanan kepada pelanggan haruslah segar dan cepat, dan pelayannya dipuji sangat ramah kepada pelanggan. Pelanggan bahkan menjadi teman dari pasangan ini. Mereka biasa saling mengobrol dan bercanda selama menunggu makanan, dan bahkan berbicara kepada putri-putri mereka. Tapi semua itu akan berubah. Di belakang tembok rumahnya, keluarga Zhao sedang berjuang. Bisnis restoran mereka menuntut waktu full time, dan mereka menolak memberikan waktu bagi putri-putri mereka. Hal ini menyebabkan Ashley pindah tinggal dengan kakek neneknya, orang tua dari Liao, di New York, memungkinkan Liang dan Ming Ming untuk fokus ke pekerjaan mereka dan fokus mengurus putri sulung mereka, Jojo.
Ashley akan pindah kembali dengan orang tuanya pada bulan Oktober tahun 2015. Tampaknya Ashley sudah mempelajari perilaku jelek selama tinggal dengan kakek neneknya. Ashley tidak mau mendengarkan ayah ibunya. Ming Ming menjadi kewalahan dengan pekerjaannya dan frustasi dengan anak perempuannya Ashley. Dia takut melaporkannya kepada suaminya yang akan menjadi kasar. Pada tanggal 9 Januari tahun 2017, Liang menelpon 911. Dia mengklaim bahwa ketika Liang dan istrinya bekerja, Ashley terbangun dari tidur siangnya dan berjalan ke pintu belakang restoran dan Ashley menghilang dan tidak pernah kembali. Liang menelpon 911 jam 9 malam. Dia mengklaim terakhir melihat Ashley jam 5 sore ketika dia selesai menjemput putri pertamanya Jojo dari sekolah. Istrinya ada di rumah. Tapi setelah jam makan malam, Ashley tidak bisa ditemukan. Liang, Ming Ming, dan Jojo melihat Ashley malam itu. Tapi setelah jam makan malam, Ashley menghilang. Hilangnya Ashley menjadi perhatian masyarakat lokal. Salah satu dari bagian warga mereka hilang, khususnya anak kecil, dan dilakukan pencarian besar-besaran di seluruh negara bagian. Polisi menyisir daerah setempat yang terdekat, melihat ke danau-danau dan taman-taman dan hutan musim dingin di Ohio, tapi pencarian tidak mengungkapkan apapun. Gambar Ashley ada di semua jendela bangunan. Semua yang mengenal Ashley mengatakan Ashley tidak seperti anak umur 5 tahun yang biasanya pemalu. Ashley sangat suka bergaul untuk anak kecil, dia sangat ramah, dan dia tidak takut berbicara dengan orang dewasa. Kata polisi, Ashley terlihat jam 5 sore setelah dia tidur siang di kamar tidur di belakang restoran. Setelah ibunya Ming Ming pergi mencek Ashley jam 9 malam, Ashley sudah hilang. Ashley memakai jaket ungu dan legging abu-abu. Keluarga besarnya mencari di belakang restoran. Polisi juga terus mencari di sekitar area. Sementara itu petugas polisi memutar arah pencarian mereka ke arah restoran. Jika memang Ashley diculik, mungkin ada beberapa petunjuk yang ditinggalkan di restoran. Polisi melihat beberapa tempat di rumah keluarga Zhao yang menarik perhatian, termasuk pintu belakang di mana Ashley menyelinap keluar. Polisi mengelilingi pintu belakang dan melihat CCTV yang mungkin sudah merekam Ashley pergi. Setelah menyelidiki area tersebut, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Seperti umumnya di restoran, keluarga Zhao memiliki kulkas yang cukup besar di dapur untuk menampung persediaan restoran untuk beberapa hari. Di samping kulkas itu, polisi memperhatikan satu bagian yang sudah dibuka di dinding restoran. Walaupun dinding itu sudah ditutup, polisi memutuskan membuka dinding itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Di dalam dinding itu terselip wadah penyimpanan garam, dan setelah membukanya, polisi melihat ketakutan terbesar. Di dalamnya terbaring tubuh tak bernyawa Ashley. Gadis kecil itu tidak pernah pergi dari restoran. Kenyataan yang memilukan, dia telah berada di dekat orang tuanya selama ini. Karena kedua orang tuanya diminta untuk menjauh dari restoran di saat polisi melakukan penggeledahan. Liang dan Ming Ming tidak mengetahui jika Ashley sudah ditemukan. 40 menit kemudian, Liang dan Ming Ming ditangkap. Keduanya akan diinterogasi secara terpisah. Yang pertama adalah Liang Zhao yang diwawancarai selama 1 jam. Selama waktu itu, kebohongannya mulai terbuka. Liang sangat lugas dan tanpa emosi selama interogasi. Dia berterus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Ashley. Dia mengklaim setelah dia tiba di rumah, Ming Ming menjadi sangat marah kepada Ashley karena buang air besar di popoknya.
Agak aneh umur 5 tahun belum terlatih untuk menggunakan toilet karena orang tua yang terlalu sibuk di restoran. Agak aneh, orang tua asli punya banyak waktu mengajarkan anak menggunakan toilet mulai umur 1 tahun. Umur 5 tahun seharusnya sudah terbiasa menggunakan toilet. Karena marah, Ming Ming memukul Ashley dengan Ashley jatuh ke lantai. Ketika itu dia masih bernafas dan pingsan. Ayahnya Liang segera turun tangan. Bukannya segera menelpon 911 untuk bantuan medis, Liang mengatasinya sendiri. Setelah itu Liang membawa Ashley dengan mobilnya berkeliling. Ashley akhirnya meninggal dengan tragis 40 menit kemudian. Seharusnya Liang membawa putrinya ke rumah sakit. Mungkin jika Ashley dibawa ke rumah sakit, Ashley akan tertolong. Liang dan Ming Ming berdiskusi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Liang dan Ming Ming khawatir akan kehilangan apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Keduanya memutuskan untuk tidak menginformasikan kepada polisi, dan mereka membuat kematian Ashley seperti penculikan. Liang bilang mereka sudah memasukkan tubuh Ashley ke mobil, mengantarkannya ke restoran, lalu membaringkan Ashley ke tempat tidur, seolah-olah Ashley sedang tertidur. Mereka membiarkan Ashley di tempat tidur di lantai atas selama beberapa jam. Mereka membohongi putri sulung mereka, Jojo, dan bilang kalau Ashley sedang tidur. Mereka membuat alibi pada putri sulung mereka supaya menjadi saksi kalau Ashley masih hidup malam itu. Karena mereka yakin Jojo akan dipercaya karena anak umur 6 tahun itu sangat jujur. Lalu, Liang dan Ming Ming meletakkan Ashley di kontainer plastik sehingga tidak mengeluarkan bau dan menyimpannya di dalam dinding. Kemudian, Liang menelpon polisi. Mereka yakin skenario mereka bahwa Ashley hilang akan dipercaya polisi. Kenyataannya, Liang dan Ming Ming tidak tahu mereka akan dibawa dan diinterogasi ke kantor polisi, bahkan diuji dengan lie detector. Liang tidak tahu akan ada ratusan orang yang akan mencari Ashley, dan Liang minta maaf kepada polisi. Liang dan istrinya terus melayani pelanggannya sementara jasad putrinya ada di dalam rumah mereka. Ketika polisi bertanya kepada Liang apa yang akan dilakukannya pada tubuh Ashley, Liang menjawab dia akan membakarnya, menguburnya, atau membuangnya ke laut. Luar biasa kejamnya ya Bapak Ibu ini. Selama interogasi, terlihat jelas Liang tanpa emosi dan tanpa belas kasihan kepada kematian putri kandungnya. Dia selalu menyebut Ashley sebagai dia atau it, dan sepanjang waktu hanya menjelaskan tentang ketakutannya ditangkap polisi, alih-alih menjadi sedih karena kehilangan putrinya. Rekaman interogasi Ming Ming sangat terbatas dibandingkan Liang Zhao. Sikap dingin Ming Ming menggambarkan ibu yang tanpa emosi. Dia menjelaskan alasan mengapa Ming Ming memukul anak-anaknya untuk membenarkan apa yang sudah dia lakukan. Dia bahkan menjelaskan kalau dia adalah korban dari orang tua suaminya. Sepertinya mertuanya tidak menyukainya karena Ming Ming tidak mempunyai green card untuk tinggal di Amerika. Ming Ming mengatakan Ashley diasuh oleh orang tua suaminya yang tidak suka kepada Ming Ming. Setelah Ashley tinggal kembali bersama mereka, Ashley berbeda dari anak-anak normal dan sering berkata-kata jelek. Menurut Ming Ming, karena pengaruh mertuanya kepada Ashley. Pertanyaan semakin dalam dan jawaban Ming Ming mengerikan. Dia bilang dia sudah membunuh Ashley. Ming Ming tidak menangis. Ming Ming bilang kepada polisi dia tidak punya apa-apa lagi. Ming Ming mengakui dia telah memukuli putrinya sampai meninggal. Karena marah, Ashley belum bisa memakai toilet.
Sama seperti suaminya, Ming Ming menyebut putrinya sebagai dia atau it. Tanggal 11 Januari tahun 2017, 2 hari setelah kematian Ashley, Liang dan Ming Ming ditangkap karena dugaan pembunuhan. Mereka muncul di pengadilan di mana uang jaminan mereka adalah 5 juta dolar untuk masing-masing mereka. Uang jaminan mereka begitu tinggi karena hakim percaya mereka berisiko melarikan diri terbang kembali ke Cina. Ming Ming mengaku tidak bersalah karena alasan kegilaan. Namun, jaksa menawarkannya pembunuhan tidak disengaja dengan hukuman yang lebih ringan. Menyoroti, dia sudah berulang kali memukul Ashley dan hasil autopsi menyatakan Ashley mengalami cedera otak yang parah dan membuat Ashley pingsan dan akhirnya meninggal. Jaksa menyatakan Ming Ming sudah bersikap dingin dalam aksinya. Ming Ming tidak merencanakan atau bermaksud untuk membunuh anaknya. Dia bilang ini disebabkan oleh kemarahan seorang ibu yang tidak mempunyai ikatan batin dengan anaknya. Pengacara menyatakan menjalankan restoran 24 jam dan 7 hari dalam seminggu menyebabkan kekerasan ibu dan istri di rumah. Sebenarnya, kalau orang tuanya bisa mengatur usahanya dan tetap mengutamakan anak-anaknya, saya yakin mereka bisa jadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Malah mereka lebih mengutamakan usahanya daripada anak-anaknya. Orang tua pasti salah karena mereka yang seharusnya berpikir dewasa bagaimana bisa menyelamatkan anak-anaknya sampai dewasa nanti. Sementara bisnis mereka bisa tetap berjalan baik. Orang tua berbeda-beda ya guys. Mudah-mudahan orang tua kejam seperti ini tidak ada lagi di dunia ini. Dokumen kematian Ashley menyatakan Ashley mengalami pukulan di kepala dan dada. Ming Ming mencabut pernyataan tidak bersalahnya karena kegilaan. Ming Ming akhirnya menyatakan dirinya bersalah atas bukti-bukti pengrusakan mayat, menyalahgunakan dan membahayakan anak, dan menghalangi keadilan. Pada tanggal 29 Desember tahun 2017, dia dijatuhi hukuman 22 tahun penjara. Persidangan Liang, walaupun dia berusaha menghidupkan Ashley, dia sama bersalahnya dengan istrinya ketika dia tidak menelpon 911 dan menyembunyikan mayat Ashley. Pada tanggal 11 September tahun 2017, dia mengaku bersalah atas 2 tuduhan membahayakan anak dan merusak bukti. Liang juga akan ditawari membatalkan tuduhannya jika dia mau bersaksi melawan istrinya. Dan Liang setuju. Tanggal 10 Januari tahun 2018, Liang Zhao dijatuhi hukuman penjara 12 tahun penjara. So, sampai di sini dulu ya guys ceritanya. Mari kita ambil hikmah dan pelajaran dari setiap cerita. Dan hal yang buruk, mari kita lupakan. Berikan subscribe, like, dan tekan juga tombol loncengnya untuk cerita-cerita yang lain.